Shalom, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang Trinitas. Trinitas. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Trinitas, marilah kita mengenal dulu pengertian atau dari mana berasal dari mana, sumber dari mana Trinitas ini. Oke, Trinitas dalam sudut tiga, artinya satu Tuhan yang memiliki tiga pribadi. Tiga pribadi itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki sifat yang sama. Sifat yang sama itu seperti keilahian, kesempurnaan, dan kekekalan. Tapi mereka juga memiliki peran dan fungsinya berbeda dalam keselamatan manusia. Trinitas itu sumbernya itu berasal dari Alkitab. Dia dari Alkitab, tetapi berasal dari sidang-sidang gereja untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ya, begitulah pengenalan tentang sebelum pengenalan tentang Trinitas. Kita akan melanjut dengan 3 pertanyaan. Akan dilanjut dengan kelompok saya. 3 pertanyaan tersebut akan dijawab dengan kelompok saya. Terima kasih. Nah teman-teman, apakah sudah memahami apa arti singkat dari Tritunggal? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa arti singkat dari Tritunggal. Tritunggal atau Trinitas adalah salah satu ajaran dasar dalam iman Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah satu. Namun ada dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu 1. Allah Bapa. Allah Bapa adalah pencipta segala sesuatu, sumber dari segala kasih, kehidupan, dan kuasa. 2. Allah Anak. Allah Anak atau Yesus Kristus, Sang Penebus yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Sang Penolong yang tinggal dalam hati orang percaya, memberi penghiburan, kekuatan, dan menuntut dalam kebenaran. Nah, walaupun ada 3 pribadi, mereka bukan 3 Allah, melainkan satu Allah yang esa. Ketiganya setara dalam keilahinya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka bekerja bersama dalam kesatuan dan sempurna. Mereka satu kehendak, satu tujuan, dan satu hakikat ilahi. Ajaran Tritunggal bukan berarti Allah bagi menjadi 3, tapi satu Allah yang nyata dalam 3 pribadi. Ini adalah misteri iman Kristen yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh logika manusia, tetapi diterima melalui iman dan penyingkapan dari Alkitab. Contoh sederhana atau walau tidak sempurna untuk memahami Tritunggal adalah seperti air yang bisa ada dalam 3 bentuk: air cair, air uap, dan air es. Semuanya tetap satu unsur yang sama, yaitu H2O. Ajaran Tritunggal menunjukkan bahwa Allah adalah kasih, karena sejak kekekalan kasih itu sudah ada di antara mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kasih itu dinyatakan kepada manusia melalui karya keselamatan. Nah, ini sudah saya jelaskan. Oke guys, jadi di Tritunggal itu ada 3 peran guys ya. Yang pertama adalah Allah Bapa, yang kedua adalah Allah Anak atau Allah Fitrah, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Yang pertama Allah Bapa. Allah Bapa membuat rencana atau perintah. Lalu yang kedua
ada Allah Anak atau Allah Putra. Itu sosok yang melaksanakan perintah atau rencana tersebut. Contohnya seperti turun ke bumi dan mati bagi umat manusia untuk melepaskan umat manusia dari belenggu dosa. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bekerja sebagai sosok yang membimbing umat manusia untuk hadir di dalam rencana atau perintah tersebut. Apa itu simbol Tritunggal? Sebelumnya ini adalah gambar dari simbol Tritunggal. Tritunggal berasal dari bahasa Latin, yaitu Trinitas, yang berarti 3 serangkai atau nomor 3. Simbol Tritunggal adalah lambang yang menggambarkan kesatuan dari 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Bapa bukanlah Allah, Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan begitu sebaliknya, melainkan 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan yang harus kita pahami untuk menyelidiki fungsional Trinitas. Pada pertanyaan yang pertama, mengapa harus Trinitas Tuhan? Pada Yohanes 3 ayat 16, Allah menyamatkan dirinya pada dunia ini karena kasih Allah yang sangat besar. Pada pertanyaan yang kedua, mengapa harus dengan Trinitas Allah menyelamatkan? Pada Matius 12 ayat 31 sampai 32, Allah menciptakan manusia tapi memberontak sehingga manusia bermusuhan. Tetapi Allah ingin berdamai, maka itu Dia membutuhkan suruhan Yesus, yaitu anaknya Yesus. Pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan Trinitas itu? Pada Yohanes 14 ayat 10, Bapa dan Anak, dan Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus membawa kita kepada Yesus. Roh Kudus tidak menonjolkan dirinya. Yesus